Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan teori kepribadian dari pendekatan humanistik, yaitu Carl Rogers, tokohnya Person Centered Theory. Jadi, ini adalah biografinya. Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Dia anak keempat dari 6 bersaudara dari orang tuanya. Itu dari yang disampaikan, dia itu backgroundnya keluarganya cukup religius ya, Kristiani. Kemudian dia minatnya sebenarnya berubah-ubah, mulai dari awal bidang pertanian, agama, sampai dengan psikologi dan pendidikan. Pada akhirnya sampai dengan saat ini, gitu ya, sampai dengan dia mengembangkan teori tersebut. Nah, uh, sebenarnya Rogers ini aktivitasnya cukup banyak untuk kegiatan psikoterapi, konseling dibandingkan kegiatan akademik teoritis gitu. Makanya teori yang digunakan itu lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya praktis, yaitu konseling, psikoterapi gitu. Nanti kalau kalian baca apa namanya materinya, teorinya itu lebih cukup praktis sebenarnya. Nah, eh, pendekatannya Rogers, dia lebih mengutamakan perkembangan psikologis klien, ya. Makanya nanti teorinya tadi disebut person centered teori atau client centered teori, gitu ya, dibandingkan mencari akar permasalahannya, gitu. Nah, teori ini juga nanti yang jadi uh, dasar dalam kita melakukan proses konseling. Jadi nanti kalau kalian belajar psikologi konseling, teori dasarnya dari teori ini, gitu ya. Makanya cukup penting untuk diajarkan juga ke kalian. Nah, asumsi dasar teori ini adalah yang pertama formative tendency. Artinya kecenderungan bahwa semua yang ada di dunia ini, baik organik, maksudnya makhluk hidup, ataupun yang tidak hidup, anorganik atau inorganik, itu adalah proses pembentukannya dimulai dari mulai sederhana sampai menuju yang kompleks gitu. Itu asumsi dasar dari Rogers. Kemudian ada actualizing tendency gitu. Jadi manusia itu sebenarnya punya kecenderungan untuk bergerak menuju kesempurnaan atau menuju lebih baik untuk memenuhi potensi dirinya gitu. Nah, motif dasar dari tingkah laku manusia itu sendiri itu cukup penting ditekankan atau dipelajari kalau kita menggunakan point of view atau kacamatanya kita dalam melihat permasalahan atau kepribadian seseorang dilihat dari teorinya Rogers. Nah, kemudian yang ketiga adalah manusia organisme utuh gitu. Nah, aktualisasi mencakup aspek fisiologis, intelektual, rasional, emosi, kesadaran, dan ketidaksadaran. Artinya, untuk melakukan aktualisasi diri itu keseluruhan dari diri kita ikut bekerja gitu ya, atau terlibat di dalamnya. Kemudian nanti ada need for maintenance dan need for enhancement. Jadi kita punya kebutuhan untuk menjaga menjaga kestabilan gitu ya atau memaintain apa yang kondisi kita saat ini dan kemudian untuk enhancement untuk menjadi lebih baik atau untuk berkembang gitu. Nah, bagaimana aktualisasi itu dapat terpenuhi atau need for maintenance and need for enhancement itu bisa dipenuhi itu adalah ketika seseorang itu memiliki relasi atau hubungan yang kongruen. Ya, kongruens itu artinya apa yang dipikirkan dan apa yang disampaikan itu selaras gitu ya, itu kongruens gitu. Jadi apa adanya, apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan itu semuanya selaras. Empati ini artinya berusaha untuk memahami atau uh, mengerti apa yang dirasakan oleh seseorang tersebut gitu. Jadi ketika kita saya misalnya punya relasi dengan seseorang, dengan teman, misalnya dengan pasangan, dengan keluarga, kemudian hubungannya atau kualitas relationnya ini, kualitas relasinya ini kongruens, empati, dan yang terakhir adalah unconditional positive regard. Jadi dia menerima apa adanya. Penerimaannya tuh tanpa syarat gitu ya. Jadi benar-benar apa adanya. Nah, inilah yang dapat membentuk kita sebagai manusia bisa melakukan aktualisasi diri gitu. Atau ya secara umum kita bilang sehat atau dapat teraktualisasi potensinya berkembang penuh ketika di dalam hidup kita punya hubungan-hubungan yang kualitasnya kongruens, empati, dan unconditional positive regard.
Nah, pada dasarnya, eee, bayi ketika kita misalnya baru lahir, itu kan memahami, self atau diri itu adalah I, saya, gitu ya. Di mana mulai belajar, baik, buruk, kemudian pengalaman yang menyenangkan atau ada yang tidak menyenangkan, gitu. Nah, seorang bayi tumbuh memiliki kebutuhan positive regard. Jadi diterima dengan positif gitu ya, diterima dengan baik gitu. Punya kebutuhan ini diperlakukan secara positif gitu, diperlakukan atau diperlakukan secara positif gitu ya, diterima secara positif. Nah, positive regard ini sebenarnya terdiri dari acceptance, jadi diterima ya, diterima apa adanya, love, dicintai, kemudian approval, uh, disetujui atau dipercaya gitu ya, dari orang lain. Jadi sebenarnya anak pertama kali lahir ya pasti hubungan terdekat dengan keluarga, dengan significant other gitu ya. Misalnya kalau diasuh oleh kakek nenek gitu ya, berarti oleh mereka dikatakan seseorang anak ini punya kebutuhan positive regard sedari dia lahir, yaitu dilihat dari acceptance, love, dan approval dari relasi terdekatnya mereka. Nah, anak-anak atau yang sedari kecil tidak menerima positive regard, ia punya kecenderungan untuk gagal mengembangkan actualizing tendensi secara penuh. Jadi untuk melakukan self-aktualisasi itu sulit ketika misalnya sedari kecil dia tidak menerima positive regard gitu. Nah, pengalaman seseorang terhadap self itu berperan penting dalam pembentukan kepribadian. Makanya nanti di salah satu teorinya ada yang namanya self concept atau kalian kenal konsep diri. Bagaimana saya memandang tentang diri saya gitu. Itu cukup penting nantinya untuk pembentukan kepribadian. Nah, self atau diri kita, diri individu kita itu berkembang melalui interaksinya terhadap orang lain gitu ya. Jadi di pendekatan ini faktor sosial berperan penting gitu untuk mengembangkan aktualisasi diri. Nah, self actualization ini apa sebenarnya? Jadi aktualisasi diri ini adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri yang dipersepsikan secara sadar. Jadi misalnya ketika kalian punya potensi tertentu, punya keinginan untuk sesuatu hal yang dicapai dalam hidup ini, nah kalian melakukannya dan melakukannya secara sadar, gitu ya. Nah, ketika ada hal yang tidak selaras, ada gap yang terlalu besar antara organisme, antara misalnya saya gitu ya sebagai individu dan view of self, bagaimana cara saya memandang diri saya dari kapasitas yang sebenarnya dibandingkan dengan uh, persepsi saya atau pikiran saya, cara pandang saya terhadap diri saya, maka akan terjadi diskrepansi. Akan terjadi gap gitu ya, akan terjadi gap yang cukup besar antara kecenderungan aktualisasi, actualizing tendency dan aktualisasi diri. Nah, konsep yang digunakan Rogers itu adalah self concept atau konsep diri dan ideal self atau diri ideal ya nyebutnya seringkali, tapi ideal self dan self concept ini adalah dua konsep yang nanti akan banyak sekali kita bahas di dalamnya. Nah, kalau konsep diri atau self concept itu adalah semua aspek yang ada dalam diri individu dan pengalamannya yang dipersepsikan secara sadar. Ya artinya kapasitas yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, apa yang sudah pernah kita lakukan, itu semua kita nilai bahwa oh berarti aku orangnya seperti ini. Itu adalah konsep diri gitu. Nah, ideal self atau diri ideal itu adalah pandangan seseorang terhadap apa yang ia harapkan terhadap dirinya. Nah, kadang-kala kita kan punya punya harapan ya terhadap diri sendiri. Aku berharap menjadi orang yang kompeten, aku berharap menjadi orang yang soleh, misalnya aku berharap menjadi orang yang berhasil, aku menjadi orang yang percaya diri, aku menjadi orang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab. Nah, itu adalah ideal self gitu. Nah, ketika konsep diri dan ideal self ini kongruens atau selaras, maka orang tersebut dapat mencapai aktualisasi diri. Namun, ketika konsep diri dan ideal self-nya berbeda, maka akan membuat seseorang mengalami kebingungan, ketegangan, atau bahkan tingkah laku maladaptif gitu ya, atau incongruence. Maladaptif itu lebih ke artinya dia kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang sedang dia kerjakan atau misalnya
apa yang dia inginkan, dia nggak tahu gimana cara mencapainya gitu. Itu yang maladaptif. Nah, seseorang akan tumbuh secara kongruen apabila ia merasa diterima, dihargai, dan dicintai apa adanya. Gitu ya. Itu yang disebut unconditional positive regard. Gitu, yang tadi dijelaskan di depan. Nah, ini adalah dinamika dari uh, person-centered theory. Jadi dinamika itu proses pembentukan kepribadian kalau menurut dari kacamatanya Rogers itu prosesnya seperti ini. Nah, jadi manusia itu secara umum yang di sebelah kiri itu kan pembentukan real self ya. Real self itu self konsep tadi. Bagaimana saya memandang tentang diri saya. Jadi ya, secara umum kita lahir pasti punya value-value tertentu atau kapasitas tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan condition of worth itu biasanya condition of worth yang di sebelah kanan itu adalah biasanya tuntutan lingkungan terhadap kita atau karena kita melihat di sekitar apa yang baik, nah itu yang kita tanamkan kepada diri kita. Aku pengennya jadi seperti ini, gitu. Itu yang condition of worth. Nah, ketika makin berkembang, ketika prosesnya, ketika dia dari lahir, itu kan tadi berinteraksi sama lingkungan, gitu ya. Nah, ketika berinteraksi uh, dengan lingkungan, kemudian dia diterima apa adanya, tadi ya misalnya diterima apa adanya, dicintai apa adanya, terus kemudian diterima gitu. Nah, itu adalah memunculkan positive regard di diri seseorang karena dia merasa diterima gitu, lingkungan sosialnya suportif gitu terhadap dirinya. Nah, sedangkan yang bagian ideal self itu ketika kita misalnya pengen jadi orang yang bertanggung jawab atau pengen jadi orang yang berhasil atau pengen jadi orang yang dapat diandalkan itu kan ada usaha yang dilakukan di situ ya gitu atau ada syarat dan ketentuan di situ gitu sehingga apa namanya conditional gitu ya jadi positive regard yang terkondisikan karena ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nah ketika kita lihat di bagian kiri. Nah, itu kan berkembang bersamaan ya. Misalnya yang bagian satu, yang atas itu kan berkembang makin ke bawah. Nah, itu kan bersamaan gitu. Nah, ketika dapat penerimaan dari sekitar dan lain sebagainya, maka muncullah positive self regard gitu. Jadi dirinya ya positif gitu, dirinya yakin gitu bahwa dia mampu melakukan sesuatu gitu. Nah, yang di sisi lain kalau yang bagian kiri artinya dia berkembang positif, kalau yang di kanan dia yakin bahwa dia mampu melakukan apa yang dia inginkan atau apa yang pengen dia capai gitu. Apa diri ideal yang ingin dia uh, gapai itu sesuatu hal yang ia yakini itu mampu gitu. Nah, makin ke sini berkembang, kemudian berkembanglah real self, dia atau tadi self concept, dia melihat oh saya tuh orangnya seperti ini gitu misalnya. Saya orangnya sabar gitu. Misalnya saya orangnya rajin atau apa. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi gitu ya. Nah, itu real self. Oh, saya orangnya memang seperti itu. Nah, kemudian karena apa namanya? Tadi kita kan juga manusia berkembang menuju ingin lebih baik gitu ya, ingin lebih sempurna. Sehingga ada hal-hal yang kualitas diri yang ingin kita peroleh gitu. Misalnya saya ingin berhasil menjadi orang yang apa namanya selalu punya atau selalu bisa menolong orang lain gitu atau misalnya saya ingin menjadi orang yang mandiri, yang bertanggung jawab dan lain sebagainya misalnya. Nah, ketika kapasitas yang dimiliki dan harapan yang diinginkan ini gapnya terlalu jauh, nah itu bisa menyebabkan incongruence. Ya, incongruence tidak selaras sehingga menyebabkan neurosis atau cemas gitu, cemas. Karena misalnya kapasitas diri dan apa yang diinginkan itu gapnya terlalu jauh gitu ya. Nah, ini yang tadi lebih mudah menggambarkan terkait gap ya. Nah, itu tadi. Ketika real self apa namanya? Itu biasanya isinya kan bahwa dia dapat diterima apa adanya, pengalaman-pengalaman yang dia miliki gitu ya. Terus kemudian dia punya potensinya seperti apa. Nah, ideal self itu biasanya bagaimana misalnya kayak dia jadi usaha dia yang dia tunjukkan, ambisinya, keinginannya dia, harga dirinya dia gitu ya misalnya. Nah, ketika
gap yang ada di tengahnya, ketika arsirannya itu makin banyak, makin luas areanya, itu sebenarnya semakin menuju aktualisasi diri. Tapi kalau area arsirannya itu makin kecil gitu ya, makin menjauh lingkarannya satu sama lain, itu artinya adalah kondisi inkongruen gitu ya. Kalau arsirannya makin banyak karena lingkarannya makin mendekat, artinya kan gapnya semakin kecil. Nah, itu dia makin kongruen. Nah, ini gambarannya ya. Makanya tadi yang inkongruen itu ketika bagian arsirannya itu atau bagian irisannya itu kecil, ketika apa namanya makin besar itu adalah makin kongruen sehingga bisa membentuk itu orang tersebut makin menuju aktualisasi diri gitu. Jadi macam-macam ya. Tadi ada yang menyebut self concept, self image, ada yang menyebut real self, itu semuanya sama sebenarnya bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita. Nah, ini adalah ketika seseorang mampu mencapai aktualisasi diri, menurut Rogers ada beberapa kualitas diri itu yang terpenuhi. Jadi misalnya yang pertama itu atau nyebutnya adalah fully functioning person gitu ya, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Yang pertama punya kesadaran terhadap setiap pengalaman yang dimiliki gitu. Jadi kayak bisa mengambil insight, kemudian menyadari apa yang dialami gitu. Kemudian live fully in the moment. Jadi benar-benar ketika misalnya ada peristiwa tertentu atau dia sedang melakukan sesuatu, dia dapat menikmatinya gitu ya. Dia apa namanya benar-benar bisa menikmati atau menghargai waktu ketika dia dalam setiap aktivitas yang dia lakukan gitu. Kemudian trust on behavior and experience. Jadi cenderung apa ya punya kepercayaan gitu terhadap orang gitu, nggak gampang curigaan gitu ya misalnya. Kemudian ada sense of freedom in decision making. Jadi setiap kali ngambil keputusan itu dia nggak merasa uh, terbebani gitu. Jadi dia punya kebebasan untuk ngambil keputusan gitu. Kemudian kreatif, kemudian flexible to change. Jadi cenderung fleksibel, nggak yang terlalu kaku. Kemudian recognition difficulties will inevitably rise. Jadi apa ya? Dia melihat bahwa uh, dia mengenali kesulitan yang dialami atau hambatan yang dialami dalam hidup ini sebenarnya adalah uh, pada akhirnya tetap akan tumbuh, tapi seseorang tersebut yakin gitu bisa bisa menanganinya dan akan makin meningkatkan kualitas dari dirinya gitu. Atau kemampuan kita untuk survivalnya itu makin berkembang gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan untuk perkuliahan hari ini. Nanti bisa dibaca kembali di bukunya. Ini saya ambil materinya dari buku ini, Face and Face. Nanti uh, jika ada yang masih bingung dan ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa disampaikan. Oke, terima kasih.